kurangnya makanan yang kita makan, kurangnya ekonomi bisa membuat iman tergadaikan. Hingga makan mereka pun dari dedaunan-dedaunan. Ketika dilihat oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pun menangis melihat keadaan mereka. Anda menolong Allah, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Habibi ya Muhammad. Jangan sampai iman kita tergadaikan. Jangan sampai iman kita murah gara-gara kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian seperti ini, sehingga ketakutan di dalam diri kita makin melanda, makin membesar, sehingga Allah tidak ada dalam diri kita, wal iyadu billah min dalik. Iman sangatlah mahal. Terkadang bisa tergadaikan, bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan terkena penyakit, terkadang lapar pun membuat kita menjadi kufur alias kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa? Rasul yang menjelaskan. Lihat dan renungi daripada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan penyakit, lapar, kurangnya makanan yang kita makan, kurangnya ekonomi bisa membuat iman tergadaikan. Apa kata Rasulullah? Kadal faqru ayyakuna kufran, na'udzubillah min dzalik. Terkadang kefakiran tersebut, kurangnya makan kita bisa membuat iman kita tergadaikan, bisa membuat iman kita murah alias kita menjadi golongan orang-orang yang keluar dari cahaya iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa memberikan kepercayaan di dalam hidup kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah menjadi idola kita, sehingga senantiasa kita menjadikan Rasulullah sebagai panutan kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dihentikan oleh orang-orang yang memang benci dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga ekonomi pun di stop, tidak ada pengiriman apapun kepada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga bahkan banyak daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus makan dedaunan-dedaunan di waktu itu. Banyak dari mereka pun yang gak makan, tetapi iman mereka tidak tergadaikan. Iman mereka selalu bertambah karena tujuan mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka gak takut dengan apapun, yang mereka takuti hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekonomi dipotong, ekonomi dihentikan, pengiriman makanan pun dihentikan, hingga makan mereka pun dari dedaunan-dedaunan. Ketika dilihat oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pun menangis melihat keadaan mereka. Tapi mereka dengan adanya seperti itu, makin bertambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah pun memujinya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah orang yang ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadanya. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini membuat diri kita semakin tinggi iman kita, semakin diri kita percaya bahwasanya sebentar lagi ada pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Allah, jangan takut. Kalaupun ada orang, mereka-mereka yang menumpangi masalah-masalah ini dengan niat yang tidak baik, Allah tidak diam di belakang kita.
mereka pun akan mendapat imbasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah taala menguatkan iman kita. Amin. Mudah-mudahan Allah taala menguatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa Rasulullah SAW apa dalam doanya? Allahumma ya mugallibal qulubal absar tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, wahai yang membolak-bolakkan hati, membolak-bolakkan hati, tetapkanlah hati kami dalam iman-Mu kepadamu, wahai Allah. Itu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita jadikan doa itu untuk senantiasa kita baca, sehingga hati kita pun tidak dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita percaya dengan pengabaran seperti ini, tim ini mengatakan seperti ini, percaya bahwasanya sebentar lagi ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma in tansurullah yansur bikum wa yuthabbit aqdamakum. Inti tolong pada Allah, Anda menolong Allah, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.